pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear it spoken deep, yet love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear its desperate plea, and long that we'll have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? Friends betray us, and darkness seems to win. We know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst? Is what can satisfy? What if trials of this life, when the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Shalom, dimanapun saudara berada saat ini, bila kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, dan mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah meskipun secara online, tetapi biarlah hati dan pikiran kita terarah hanya kepada Kristus Yesus Sang Pemelihara kehidupan kita. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami, bahkan Engkau bersama-sama dengan kami melewati segala apa yang kami alami. Biarlah pada saat pagi hari ini kami boleh mengikuti kembali ibadah. Kami mau memberikan hati kami untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Hati kami siap, penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh Engkau Allah Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita semua yang siap untuk masuk di dalam ibadah pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kami datang dengan segenap kerinduan kami, bahwa
sungguh Engkaulah Allah yang setia, yang memelihara kami sekarang sampai selama-lamanya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sama-sama serukan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari dengan segenap hati angkat pujian ini kepada Tuhan, sebab Engkaulah kerinduan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Hatiku ku rindu menyembahmu. Sama-sama angkat hatimu, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Dikatakan berbahagialah setiap orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa dan pernyataan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari jemaat yang berbahagia, angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan
pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari kembali kita serukan nama Yesus yang memikat hati kita. Amin. Yesus, 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 nama itu pikat hatiku. Yesus, 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 nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku, dia beri hati yang baru. Hati resah dilenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Sekali lagi angkat pujian ini. Yesus, 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 nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku, dia beri hati yang baru. Hati resah dilenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami persiapkan hati kami dan persembahkan hidup kami untuk mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah Allah kami yang hidup. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang beriman, mari angkat pujian ini dengan segenap hati. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu.
Mari saudara kita berdiri bersama, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami percayakan firman-Mu yang adalah kebenaran yang memberikan kami kemerdekaan. Biarlah setiap kami oleh kuasa Roh Kudus kami mengaminkan firman Tuhan. Kami percayakan firman Tuhan. Kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan sehingga kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah, kami percaya firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan berkati. Shalom Bapak sekalian, silakan duduk. Terima kasih buat kesempatan bisa melayani GB Jelambar Timur. Nama saya Amos Sosia. Terima kasih buat Ibu Gembala, buat Tante Popi yang sudah memberikan saya kesempatan melayani. Terima kasih juga buat Tante Popi yang mengizinkan rumah ya kami di GB Ebenezer ketika melayani secara online. Brother Dave yang bantu kami ya. Ya, Pak Sandy juga yang bantu kami memakai tempat rumah Tante Popi. Terima kasih buat Tante Popi dan keluarga dan seluruh pelayanan dari GB Jelambar Timur. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita punya tema pada saat ini. Judul khotbah saya adalah berkat dan kutuk yang saya bacakan dalam Ulangan 28 ayat yang pertama dan Ulangan 28 ayat yang ke-15. Ulangan 28 ayat yang pertama berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang ke-15 Ulangan 28, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, ketika kita memasuki minggu kedua bulan Februari, ada tradisi yang disebut dengan tradisi Imlek atau Sinciaan. Nah, biasanya Sinciaan ya, saya juga saudara ada Chinese-nya, papa saya Chinese, ibu saya Ambon. Jadi biasanya kalau di Sinciaan ada yang namanya semacam kayak ya masuk di tahun yang baru, katanya dilihat sionya ya. Nah, katanya tahun ini masuk di sio yang namanya sio kerbau emas. Nah, katanya zodiak China kerbau emas sangat pekerja keras. Jadi katanya orang-orang di tahun ini harus bekerja keras. Dan katanya juga tahun kerbau 2021 akan menjadi tahun keberuntungan dan juga sempurna untuk fokus pada hubungan, baik itu hubungan persahabatan atau cinta. Dan katanya warna keberuntungan itu mesti kuning dan hijau. Warna yang dalam Hong Shui, Feng Shui bermakna menarik kemakmuran dan kesuksesan katanya ya. Terus juga yang namanya aksesoris yang mesti dipakai katanya aksesoris yang berbentuk logam ya, ini logam katanya, ini logam ya, sehingga katanya mesti pakai rantai ya, yang pakai rantai kapal ya, begitu. Nah, ini semacam kayak ada keyakinan begini Bapak Ibu sekalian saudara. Saya menghormati kita semua saudara yang merayakan Sinciaan atau Imlek, tetapi begini yang namanya keberuntungan kita, berkat kita bukan karena sio ya. Ada yang ngomong sama saya, Pak Pendeta, saya kayaknya nggak cocok nih dengan suami karena suami saya sionya naga, saya sionya babi, saya disembur jadi babi panggang katanya begitu ya. Ini bukan persoalan saudara sio-sioan, tapi saya mau sedikit agak ilmiah saudara. Menurut sebuah penelitian oleh Richard Wiseman, ternyata orang-orang yang beruntung, orang-orang yang lucky, dalam riset ilmiahnya ditulis dalam buku yang saya baca The Luck Factor, dia mengatakan bahwa orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang sial ya, atau saya pakai istilah orang-orang yang dapat berkat dan orang-orang yang tidak dapat berkat, atau orang-orang yang diberkati dan orang-orang yang terkutuk, itu bukan karena sionya, bukan karena tahunnya, bahkan bukan karena faktor keturunan, bukan karena faktor di mana dia ada, dia beruntung karena dia lahir dalam keluarga yang seperti itu, dia beruntung karena lahir di sebuah negara yang seperti begini. Tidak ada hubungannya. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang beruntung, salah satu yang membedakan orang yang beruntung dan tidak beruntung, orang yang diberkati dan tidak diberkati, saya pakai istilah itu, adalah orang-orang yang responnya berbeda. Dia mengatakan ada sebuah penelitian yang dia teliti sendiri. Jadi orang-orang yang beruntung dan orang yang tidak beruntung kalau menghadapi masalah itu berbeda. Orang-orang yang sial dalam hidupnya, kalau menghadapi masalah dalam penelitiannya, itu langsung menyerah, langsung give up, langsung putus asa,
Langsung dia berkata, ya nasib, memang saya nasibnya begini. Tapi orang-orang yang beruntung ketika mengalami masalah, responnya berbeda. Respon orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang ketika menghadapi masalah, dia tidak menyerah. Dia adalah orang-orang yang tetap berjuang, never give up. Itu semboyan bagi orang-orang yang selalu beruntung. Makanya saya kasih rumus T ditambah R sama dengan H. T adalah tantangan, R adalah respon, H adalah hasil. Jadi keberuntungan kita, berkat yang kita terima dalam hidup sebagai orang percaya, saudara, itu karena kita meresponi firman Tuhan dengan percaya, dengan berkata ya dan amin. Orang-orang yang beruntung, orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang meyakini firman Tuhan, yang berpegang pada firman Tuhan, yang hidup dalam firman Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan, saudara. Di dalam Alkitab yang menarik adalah apa? Yang namanya berkat dan kutuk itu berbeda jauh jumlahnya. Cursing is less frequently used in the Bible. Cuma 199 kali. Itu istilah cursing, kutuk. Tetapi kata berkat, blessing 516 kali. Ya, 516 kali. Itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Itu artinya Tuhan mau supaya kita hidup dalam berkat-Nya, supaya umat Tuhan mengalami berkat Tuhan, tidak hidup dalam kutuk, tidak hidup di dalam yang namanya segala macam hal yang menyedihkan, tidak hidup dalam kemelaratan. Ya, Tuhan tidak mau supaya kita hidupnya yang berkata hidupku yang sengsara. Tidak, Tuhan mau supaya kita diberkati dan jadi berkat, blessed to be a blessing. Saudara, mengapa umat Tuhan mengalami berkat Tuhan, namun ya ada orang yang tidak mengalami berkat Tuhan, ya. Ada orang yang kenapa hidupnya ya? Ada yang berkata, Pak, kok saya nggak diberkati Tuhan? Kok kayaknya saya susah? Kok saya hidup dalam penderitaan demi penderitaan? Mari kita lihat, saudara. Tema kita dalam bulan ini tentang covenant. Ternyata orang diberkati atau orang dikutuk, orang mendapat berkat dan tidak mendapat berkat, itu karena faktor yang pertama, perjanjian dengan Tuhan. Ulangan 28 ayat yang pertama mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau dari segala bangsa di bumi. Sebaliknya, ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah yang ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk, curse akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kalau sudah baca dalam Alkitab, ada berbagai macam perjanjian. Mulai dari perjanjian di Eden, ya, sudah berbagai macam perjanjian yang lain. Saudara bisa menemukan itu perjanjian yang dilakukan kepada Nuh, ya, kepada Abraham, kepada Musa, kepada bangsa Israel. Ya, kita sudah mempelajari bahwa perjanjian dari seluruh perjanjian yang ada dalam Alkitab digenapi di dalam korban Yesus Kristus. Itu yang kita yakini. Dalam perjanjian lama semua korban-korban itu hanya lambang dari Kristus yang akan menjadi korban bagi umat manusia untuk penebusan umat manusia dalam dosanya. Jadi Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang sempurna. Jadi semua orang dalam perjanjian lama, orang-orang yang kita baca dari perjanjian yang ada di Eden sampai ada perjanjian yang disebut dengan perjanjian dengan bangsa Israel, itu semua sebenarnya melambangkan kepada Kristus yang akan datang. Ya, nah apa itu covenant? Apa itu covenant? Covenant adalah agreement dari dua belah pihak. Ya, agreement between two or more person to do or not do something specified. Jadi namanya perjanjian itu ada termnya, ada syaratnya. Ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Itu perjanjiannya. Dan walaupun kita telah hidup dalam perjanjian yang baru, new covenant oleh darah Kristus, ternyata saudara, kita pun juga terikat dengan perjanjian. Kalau kita oleh darah Kristus kita dikuduskan, kita selamatkan, ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian-bagian yang tidak boleh saudara, ya, tidak boleh kita kerjakan. Saudara, ternyata kalau kita baca di dalam perjanjian lama, umat Tuhan dalam perjanjian lama, Israel sebagai umat perjanjian, mereka dikatakan dalam Ulangan 28 yang ke-7, mereka bisa terpukul kalah. Tuhan akan biarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Itu yang terjadi saudara di dalam perjanjian lama. Dan kalau saudara baca, umat Tuhan pernah dibuang di Babel, dikalahkan oleh bangsa Babel. Tahun 586 masih. Kenapa? Saudara boleh lihat daftar penyebab pembuangan ke Babel. Raja-raja yang pada waktu itu, begitu banyak raja-raja yang dikatakan saudara disobedient. Ketidaktaatan.
Ketidaktaatan kepada perjanjian dengan Tuhan membuat umat Tuhan tidak diberkati. Kalau kita mengingkari perjanjian dengan Tuhan, maka apa yang terjadi dalam hidup kita bukan berkat, tapi kutuk. Saudara boleh membaca dalam Alkitab, bangsa umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, Yehuda dibuang di Babel selama 70 tahun. Kenapa? Karena mereka tidak mentaati perjanjian dengan Tuhan. Kenapa ada orang yang diberkati Tuhan? Kenapa ada orang yang tidak diberkati Tuhan? Kenapa ada orang yang tidak hidup di dalam berkat Tuhan tapi hidup dalam kutuk? Saudara-saudara, kita menemukan ternyata karena ketidaktaatan terhadap perjanjian dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel kembali dalam pemulihan, sudah lihat, ada 3 orang yang Tuhan pakai, ada Zerubabel, ada Ezra, dan Nehemia. Tapi yang menarik adalah Ezra. Kenapa Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukannya, dan mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel? Study it, practice it, and teach it. Kenapa, saudara? Karena Ezra menyadari mereka hidup dalam kutuk, hidup dalam kesengsaraan. Kalau saya bicara saudara hidup dalam kutuk adalah berkat yang seharusnya Tuhan sediakan tidak diterima. Itu yang namanya hidup dalam kutuk. Saudara, karena Ezra menyadari ketika umat Tuhan dibuang di Babel, mereka kalah. Itu seperti dalam Ulangan 28 katakan, mereka kalah terhadap musuh mereka. Itu karena kenapa? Karena mereka tidak taat pada perjanjian Tuhan. Tidak taat pada ketetapan yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya kenapa mereka harus belajar yang namanya Taurat Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan. Melakukannya dan hidup dalamnya. Orang Yahudi mengenal yang namanya Mishnah. Mishnah itu artinya pengulangan. Karena mereka pernah dibuang di Babel. Orang-orang Yahudi belajar bahwa mereka tidak boleh lagi mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Sehingga mereka mengajar anak-anak sejak dini yang namanya kebenaran firman Tuhan. Mereka diajar ketetapan Tuhan. Karena perjanjian dengan Tuhan dituangkan di dalam hal apa? Di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, itu adalah bagian dari perjanjian yang harus kita taati di hadapan Tuhan. Di Amerika Serikat, saudara, pendiri Amerika Serikat namanya George Washington pernah mengatakan begini, "It is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible." Saudara boleh baca sejarah Amerika Serikat. Amerika Serikat ketika undang-undangnya ditulis, mereka menjadikan Alkitab sebagai narasumber untuk undang-undang dasarnya. Makanya Amerika Serikat begitu luar biasa diberkati Tuhan. Amerika Serikat sering disebut sebagai negara superpower. Saya nggak tahu banyak saudara masalah politik, tetapi setahu saya politik dunia itu dikuasai oleh Amerika. Pemilihan presiden di Amerika Serikat itu seperti semacam kayak pemilunya bagi seluruh dunia, karena siapa yang akan jadi presiden itu menentukan kebijakan Amerika yang akan memberikan pengaruh bagi dunia secara global. Kenapa Amerika bisa diberkati Tuhan? Sebenarnya jawab saudara, karena mereka diawali dengan yang namanya ketaatan kepada perjanjian dengan Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Sekarang ditemukan di dalam kehidupan orang-orang Kristen di Amerika Serikat, mereka tidak lagi hidup di dalam pertumbuhan iman. Mereka tidak bisa menjelaskan yang namanya amanat agung Tuhan Yesus. Mereka tidak lagi percaya yang namanya kebenaran firman Tuhan. Sehingga akibatnya apa yang terjadi? Di Amerika Serikat sekarang, penembakan massal terjadi berulang kali di sekolah, tempat pekerja, tempat umum. Amerika Serikat sekarang punya masalah yang sangat-sangat serius. Sangat-sangat serius. Kenapa? Karena Amerika Serikat sekarang rentan dengan yang namanya penembakan massal. Para peneliti dalam bidang kemasyarakatan meneliti, seorang sosiolog namanya William J. Bennett mengatakan begini, bahwa Amerika Serikat secara materi itu lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Namun mereka hidup dalam kemiskinan moral yang mengerikan. Dengan kata lain, William J. Bennett mengatakan orang-orang Amerika sekarang sudah kehilangan pegangan akan kebenaran firman Tuhan. Salah satu contohnya tahun 62, di Amerika Serikat sekarang dilarang orang-orang untuk berdoa. Karena sebelumnya semua sekolah itu dibuka dengan doa. Dibuka dengan doa. Kongres Amerika saja waktu dimulai dibuka dengan doa dalam nama Tuhan Yesus. Tapi nanti saudara ada hal yang aneh ya.
Saudara-saudara, jadi dikaitkan bahwa penembakan massal yang begitu mengerikan di Amerika Serikat terjadi berulang kali, itu karena ada yang namanya kemerosotan moral. Presiden Amerika Serikat dulu namanya George W. Bush mengatakan something wrong where kids can get birth control in school but can't say a prayer in school. Dia mengatakan pil KB bisa beredar di antara para murid di sekolah, tetapi mereka udah gak boleh lagi berdoa di sekolah. Something wrong. Saudara-saudara, orang yang hidup dalam berkat Tuhan adalah orang-orang yang kesukanya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang menyimpang dari perintah Tuhan dikatakan terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara, saya suka memberikan ilustrasi perbedaan Jonathan Edwards dengan Max Jukes. Jonathan Edwards adalah seorang pendeta, Max Jukes adalah seorang kriminal. Keturunannya Jonathan Edwards diberkati Tuhan. Max Jukes keturunannya dikutuk. Kenapa? Karena Max Jukes tidak pernah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jonathan Edwards punya keturunan menjadi orang-orang yang luar biasa, diberkati Tuhan dan jadi berkat. Bahkan salah satu keturunan pendeta Jonathan Edwards jadi wakil presiden Amerika Serikat. Banyak yang jadi misionaris, banyak yang pendeta, banyak yang pejabat-pejabat negara yang luar biasa, mereka pengaruh besar pada zamannya mereka hidup. Tapi Max Jukes keturunannya banyak yang jadi kriminal, jadi penjahat. Bahkan separuh keturunan perempuannya itu jadi pekerja seks komersial. Dikutuk, hidup dalam kutuk. Saudara-saudara, kenapa? Karena Max Jukes tidak pernah mentaati kebenaran firman Tuhan. Orang tua, Bapak Ibu sekalian, opa, oma, kalau kita mau anak cucu kita diberkati Tuhan, kita harus menjadi orang-orang percaya yang menggenapi perjanjian dengan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, seperti janji Tuhan kepada Yosua. Perjalanan akan berhasil dan beruntung, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi harus taat merenungkan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Ben Carson, seorang dokter yang sangat luar biasa, dia tulis buku bestseller Gifted Hands. Itu karena dia megang ayat Amsal 16 ayat 32. Dulunya dia hidup di dalam anak-anak muda Amerika dulu, orang kulit hitam itu hidup dalam gangster-gangster. Tapi ketika dia baca ayat ini, ibu yang selalu berkata buat dia, if you are in trouble, read the Bible. If you are in trouble, read the Bible. Dia baca Alkitab, ketemu Amsal 16 ayat 32. Ini mengubah hidup dia dan menjadi salah satu dokter bedah anak terbaik di dunia, saudara. Almarhum Bapak Yesus Ciputra, sudah tahu, Paci, dia menjadi orang yang berhasil. Kenapa? Karena dia mengatakan tiap hari saya baca Alkitab. Ya, Alkitab menjadi sangat penting. Karena apa yang dia lakukan itu semuanya berdasarkan janji Tuhan, firman Tuhan. Dia takut berbuat curang. Kenapa? Karena bukan pada perjanjian Tuhan. Makanya yang heran Paci almarhum diberkati Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam berkat Tuhan? Orang ini berkati Tuhan adalah mereka yang mendengar firman Tuhan. Blessed rather are those who heed the word of God and obey it. Orang yang mendengar firman Tuhan, mentaatinya. Kenapa? Karena ketika kita mentaati firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian Tuhan. Saudara-saudara, saya berdoa buat saudara semua, supaya saudara-saudara menjadi orang-orang yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Taat akan apa yang Tuhan katakan. Itu adalah bagian yang harus kita kerjakan. Walaupun kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus, korban anak domba Allah yang sempurna telah menyucikan kita. Tetapi setiap kita, kalau kita mau diberkati Tuhan, jadilah orang-orang yang taat dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana berkat Tuhan turun dalam kehidupan saudara. Saudara diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam pekerjaan usaha, diberkati dalam pelayanan, dan diberkati jadi berkat. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, saudara, karena perjanjian dengan ilah lain. Faktor yang kedua, kenapa ada orang Kristen, walaupun namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma 1, 2 Korintus, Wahyu, Nugroho, tetapi kenapa nggak diberkati Tuhan? Karena dia mengkhianati perjanjian dengan Tuhan. Dengan cara apa? Perjanjian dengan ilah lain. Saudara-saudara, saya mau kasih ilustrasi, saudara, sebelum saya bacakan dalam Ulangan 7 yang kedua. Kalau dalam pernikahan itu kan ada dua belah pihak yang berjanji. Pernikahan itu akan batal ketika salah satu pihak, ya, dia cheating dalam bahasa Inggrisnya, selingkuh, dia berkhianat. Maka perjanjian pernikahan itu
akan jadi masalah. Kalau dibawa ke pengadilan, hakim bisa memutuskan untuk mengizinkan perceraian. Kita sebagai orang percaya tidak boleh bercerai karena Allah membenci perceraian. Tetapi begini saudara, analogi ini saya ambil. Ketika kita sebagai umat perjanjian, kita tidak boleh cheating, tidak boleh berkhianat. Dan seringkali umat Tuhan dalam perjanjian lama Tuhan sudah kasih warning dalam Ulangan 7 ayat yang kedua. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Dan janganlah engkau mengasihani mereka. Karena kenapa? Dalam Ulangan 34 ayat 15. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka berzina dan mengikuti Allah mereka. Dan mempersembahkan korban kepada Allah atau ilah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau. Dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Sudah tahu 10 hukum. Jelas Tuhan katakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan ada yang namanya patung untuk disembah. Berhala-berhala. Saudara-saudara, saya baca 2 buku. Ditulis oleh 2 orang, saudara. Yang satu hamba Tuhan dari Indonesia, Pak Pontius Takaluang. Yang satu dari Afrika. Sama poinnya. 2 buku ini mengatakan orang-orang Kristen, walaupun dia sudah dibaptis di gereja, walaupun dia adalah anggota gereja, bahkan kalau dia pun juga udah jadi pelayan di gereja, dia berkhianat pada perjanjian dengan Tuhan dengan cara apa? Dia menyembah yang namanya ilah lain. Dia menyembah yang namanya roh-roh jahat. Dia menyembah segala macam. Kan banyak zaman sekarang saudara kita lihat, walaupun orang katakan udah modern, tapi masih aja ada orang-orang yang percaya sama segala macam penyakit yang gak sembuh. Temennya bilang, nih ada nih yang bisa nyembuhin. Ya tiap hari lu cuma ngomong dung-dung pret. Lu dikasih semacam kayak air ya. Lu minum tiap hari tuh air. Lu bisa sembuh. Hati-hati. Orang membungkusnya dengan berkata ini pengobatan alternatif. Hati-hati saudara. Karena itu bisa mengkhianati perjanjian kita dengan Tuhan. Itu yang membuat kita saudara gak diberkati Tuhan. 2 orang ini menulis dan mengatakan orang-orang yang mengkhianati perjanjian dengan Tuhan dengan menyembah ilah lain. Dikuasai oleh roh jahat. Dikuasai oleh kuasa kegelapan. Hidupnya tidak ada berkat. Hidup dalam kutuk. Mengalami berbagai macam hal yang mengerikan. 2 buku ini saya sudah baca saudara. Saya menemukan dalam Alkitab. Ternyata ini tolong perhatikan saudara. Ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, ada satu generasi yang disebut dengan angkatan yang lain. Dan mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan dengan melakukan penyembahan kepada para Baal. Ini membuat saudara, kalau saudara baca, generasi baru dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itu generasi yang tidak setia kepada perjanjian dengan Tuhan. Mereka berkhianat. Ini penting saudara, ini penting. Kenapa saya katakan ini penting? Karena kalau kita baca namanya New Generations, di Generasi Kristen mengatakan 50% generasi milenial tinggalkan gereja di Indonesia. Ini tantangan buat kita sekali lagi orang tua. Bapak Ibu sekalian orang tua. The second generation, generasi anak kita, cucu kita harus menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Tadi saya kan kasih gambaran Max Juk dengan Jonathan Edwards. Dan saudara lihat siklusnya dalam kitab Hakim-Hakim. Apa yang terjadi saudara dalam kitab Hakim-Hakim? Oh, yang namanya bangsa Israel saudara. Mereka ya, kalau saudara lihat bangsa Israel dalam kitab Hakim-Hakim, siklusnya saudara, ya mereka berdosa, mereka dijajah, ya mereka berseru kepada Tuhan. Terus ada hakim-hakim yang boleh dikatakan membebaskan mereka. Tapi setelah itu saudara, mereka bebas, nyembah berhala lagi. Ya siklusnya 6 kali turun naik. Karena mereka menyembah para Baal, menyembah berhala. Apa itu berhala saudara? Apa itu berhala? Berhala patung, dewa, sesuatu yang didewakan, disembah atau dipuja. Kalau ngomong soal berhala saudara, ternyata ada namanya modern idols, false gods. Itu bisa pakaian. Ya. Ibu-ibu, kalau kita karena soal pakaian akhirnya kamu ke gereja, aduh saya gak punya pakaian yang bagus, kamu gereja, hati-hati. Pakaian itu bisa jadi berhala. Ibu-ibu, ya karena kita beli pakaian yang mahal, ya
dan tidak jadi berkat bagi orang lain. Kita tidak suka membantu pekerjaan Tuhan karena kita hobinya koleksi baju dari Louis Vuitton sampai si Itong. Hati-hati, baju itu bisa jadi berhala. Gadget kita pun juga bisa jadi berhala karena gara-gara gadget ini kita kurang waktu dengan Tuhan. Gara-gara gadget ini ya kita tidak memberikan hidup kita, ya waktu kita buat Tuhan. Bisnis kita, rumah kita, mungkin juga mobil, hobi kita bawa apa. Ada orang hari Minggu dia lebih cenderung kumpul sama teman-temannya bersepeda daripada dia menyembah Tuhan. Padahal kalau sudah tahu pemerintah kita izinkan kita berlibur hari Minggu supaya apa? Sudah tahu kan? Supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan sejarahnya kenapa saudara kita beribadah pada hari Minggu. Tetapi kalau kita kumpul dengan teman-teman bersepeda dan kita nggak menyembah Tuhan, itu yang namanya sepeda jadi berhala. Sepeda itu jadi berhala. Di dalam Alkitab Yesus mengatakan kita nggak bisa mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mammon. Sekarang yang namanya uang, cian, fulus, hepeng, health, money itu jadi berhala. 7 things money can buy: a happy family, true love, passion, time, knowledge, respect, inner peace. Money can buy happiness. Ada orang-orang yang menganggap yang namanya uang itu sesuatu yang bisa membuat dia bahagia. Kalau ada orang yang berkata uang itu bisa membuat dia bahagia, itu jadi berhala dalam hidupnya. Kenapa sudah terbukti orang-orang yang menjadikan kekuasaan, harta benda materi, ciat, fulus, hepeng, money tidak pernah puas. Alexander Agung, dia menangis. Padahal saudara dia menguasai 2/3 wilayah dunia. Kenapa? Karena dia berkata, there are no more words to conquer. Milioner itu jarang tersenyum. Jangan pernah menjadikan uang jadi tujuan hidup saudara. Saya tidak mengatakan kita nggak boleh punya uang. Oh, kita semua harus tinggalkan materi kita, kekayaan kita, harta kita, mobil kita, rumah kita semua ke puncak, pakai baju putih-putih nyanyi lagu Oh Yerusalem. Saya nggak mengatakan demikian, saudara. Tapi kalau saudara tahu yang namanya kekayaan, cian, fulus, hepeng, money, mammon, dari bahasa Arab mamona, kekayaan, wealth, itu cepat pergi. Orang terkaya di dunia seperti Jeff Bezos itu dalam masa pandemi kehilangan 132 triliun. Orang-orang kaya di Filipina kehilangan kekayaan yang jumlahnya luar biasa besarnya. Saudara, jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup dalam berkat Tuhan? Jangan pernah ada yang namanya ilah lain. Jangan menyembah yang namanya ilah lain, berhala-berhala modern. Jangan pernah. Tetapi saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. But seek you first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Apa artinya penyembahan, saudara? Penyembahan itu total surrender. The ultimate relationship. Kita adalah umat perjanjian, Bapak Ibu sekalian. Oleh darah Yesus kita bersyukur. Kita adalah orang-orang yang disebut sebagai imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah. Kita punya perjanjian bukan dengan korban binatang, tapi oleh darah Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara, bagaimana kita mendapatkan hidup berkat dalam Tuhan. Saudara lihat hierarki ini, bentuk dalam piramid. Yang tertinggi adalah apa, saudara? God. Jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Maka saudara akan melihat ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Sehingga berkat yang kita terima, anak cucu kita perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami sebagai umat yang ditebus oleh darah Yesus, umat yang telah mengalami anugerah Tuhan, umat yang telah disucikan oleh korban Kristus. Kami umat perjanjian, biarlah kami hidup dalam ketaatan perjanjian dengan Tuhan, hidup dalam seturut firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, maka
perjalanan hidup kami berhasil, beruntung, dan diberkati Tuhan. Hamba berdoa buat setiap keluarga Tuhan berkati, setiap orang tua Tuhan berkati. Biarlah anak cucu kami Tuhan boleh mengalami berkat anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati GBJ Lambar Timur supaya gereja ini menjadi gereja yang misioner, diberkati untuk menjadi berkat. Gereja yang menuai jiwa di akhir zaman, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tante Popi dalam pelayanan dan keluarga, semuanya boleh berhasil bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan berkati, terima kasih, shalom. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang berkat dan kutuk yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Amos Hosea. Saya yakin dan percaya bahwa setiap jemaat Tuhan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Oleh sebab itu saya mendorong setiap kita untuk terus mengikuti ibadah yang dilakukan secara online dari channel YouTube GBJ Lambar Timur pukul 8 pagi untuk ibadah sekolah minggu dan pukul 9 pagi untuk ibadah raya. Dan saya juga mendorong setiap kita, mari kita memberikan korban syukur kita, persembahan kita ke dalam bait Allah, dan saudara dapat melakukannya melalui transfer ataupun scan barcode berikut ini. Dan tentunya kita terus berdoa mendukung bersama-sama untuk pembangunan gedung gereja kita yang saat ini terus progresnya terjadi, dan kita akan sama-sama melihat bahwa pembangunan gereja ini akan selesai dalam waktu yang tidak cukup lama lagi. Terus doakan, dan bagi saudara yang terbeban untuk memberikan korban ataupun sumbangan bagi pembangunan gereja Tuhan, silahkan dapat melakukan transfer ke rekening sebagai berikut. Dan saya ingatkan kembali bagi seluruh pasangan suami istri GBJ Lambar Timur, hari Rabu pada tanggal 17 Februari pukul 7.30 malam, kembali Kompas akan mengadakan temu Kompas secara online melalui Zoom. Saudara dapat melihat link Zoom dan juga password dan ID-nya di flyer berikut ini. Puji Tuhan, kiranya kita terus bersama-sama untuk bersemangat di dalam Tuhan dan terus menjaga protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah merupakan satu hari yang sangat berbahagia, di mana Tuhan memberikan firman-Nya bagi kita sekalian dengan satu tema yang luar biasa, yaitu berkat dan kutuk. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hamba Tuhan telah panjang lebar menjelaskan bagaimana kutuk dan bagaimana berkat yang kita akan terima. Bagaimana saudara mau menerima berkat dan bagaimana saudara akan mendapatkan kutuk. Saudaraku sekalian, semua kita pasti merindukan untuk menerima berkat Allah. Nah, di saat kita mau menerima berkat Allah, berarti kita harus taat kepada firman Allah. Dikala kita tidak taat kepada firman, kita tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan janji Allah yang Allah telah berikan kepada kita. Oleh sebab itu mari saudara sekalian, kita mau belajar untuk taat dan melakukan firman Tuhan. Tuhan akan memberkatikan kita semua, dan kita akan tetap hidup di dalam berkat dan anugerah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah merupakan minggu yang kedua dalam bulan yang kedua tahun 2021. Tuhan telah memberkatikan gereja kita dengan pembangunan yang berjalan selama ini. Ya, puji Tuhan saudaraku sekalian, pembangunan telah berjalan di luar bagian yang kasar itu. Kelihatannya semua selesai. Yang saat kita sedang berjalan ini adalah finishing. Finishing adalah ini sangat membutuhkan barang-barang yang kecil tetapi banyak. Misalnya contohnya listrik, lampu, WC dan sebagainya. Itu hal-hal yang kecil. Oleh sebab itu saya menghimbau seluruh jemaat, mari kita bersatu hati dan kita berdoa untuk finishing gereja ini. Biarlah Tuhan tolong dan campur tangan sehingga di dalam finishing ini semua dapat berjalan dengan baik. Semua anggaran dapat mencukupi apalah yang kita akan butuhkan. Sangat kita membutuhkan bantuan doa seluruh jemaat. Mari saudaraku sekalian, kita saling mendukung di dalam doa sehingga di dalamnya nama Allah dimuliakan, nama Allah diagungkan, dan nama Allah ditinggikan. Biarlah kita tetap semangat dan tetap bergairah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Firman Allah berkata kepada kita, biarlah kerajinanmu jangan kendor, tapi biarlah kita tetap bernyala-nyala dan melayani Tuhan. Dalam segala hal kita dapat melayani Tuhan. Ini adalah bagi kita semua himbauan dariku sekalian, dan kita akan masuk di dalam doa syafaat mengakhiri ibadah kita pada saat pagi ini.
Saya mengajak mari kita seluruh jemaat, kita bangkit berdiri dengan hati yang sungguh kepada Allah. Kita mengucap kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, karena Allah itu luar biasa baik di dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini hati kami mengucap syukur kepada Allah, karena Engkau telah memeliharakan kami bulan Januari sampai bulan Februari, minggu yang kedua. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua adalah anugerah Allah. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau meneguhkan kami dengan firman-Mu untuk meluruskan perjalanan kehidupan kami, untuk senantiasa berada di bawah berkat daripada Allah. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percayakan sepenuh ke dalam tangan Allah. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Biar mereka memiliki hati yang semangat. Mereka memiliki hati yang sukacita. Mereka memiliki hati yang penuh dengan kasih untuk melihat pekerjaan Tuhan. Sehingga di dalam finisi yang kami butuhkan ini, kami yakin sekali tangan Allah mengalir bagi semua jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga mereka dapat memberkatikan apa yang Kau telah berikan kepada mereka untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Dalamnya nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Hamba berdoa pada saat pagi hari ini bagi seluruh jemaat yang akan memberikan persembahan ucapan syukur maupun memberikan persembahan persepuluhan. Allah, mari Engkau memberkati tiap-tiap tangan yang telah siap untuk memberi pada saat sore hari ini, pada saat pagi ini. Allah, terima kasih Tuhan, hamba yakin sekali. Ajarlah mereka memberi dengan hati yang penuh kasih. Ajarlah mereka memberi Tuhan dengan hati yang mengasihi kepada Allah. Ajarlah mereka memberi dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Karena apa yang mereka peroleh dan mereka memberi, ini juga semua daripada Allah bagi kami. Terima kasih Bapa. Celengan-celengannya akan masuk pada akhir daripada bulan Februari ini. Tuhan, Engkau memberkati semua, sehingga di dalamnya semuanya nama Allah dimuliakan, nama Allah ditinggikan dan diagungkan. Hamba berdoa bagi jemaat yang sakit saat ini, yang berada di rumah sakit atau yang berada di rumah-rumah, di mana saja mereka berada. Kalau mereka sakit, Allah Rohul Kudus, ulurkanlah tangan kasih-Mu dan jamahkanlah mereka, sembuhkanlah mereka di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuat, yang bimbang Tuhan mempertetapkan iman mereka. Terima kasih Allah. Yang takut Allah singkirkan segala roh ketakutan. Roh Kudus memimpin mereka masuk dalam roh keberanian. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Allah. Pada sepanjang hari ini Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu pada kegiatan minggu hari Senin. Oh Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, yang berjualan di pasar, yang berjualan di toko, yang berjualan online, Tuhan Allah, Engkau berkati apapun yang mereka kerjakan. Ulurkanlah tangan kasih-Mu dan memberkatikan mereka. Allahku, terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Allah. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Mereka tetap percaya akan janji Tuhan. Mereka memegang firman Allah bahwa sekali-kali Allah tidak meninggalkan dan sekali-kali Allah tidak membiarkan mereka. Tapi Allah tetap ada dan senantiasa ada di setiap jemaat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ini adalah suruh doa. Kalau yang dapat hamba panjatkan di hadapan hadirat-Mu, hamba yakin Allah, Engkau mendengarkan hamba-Mu pada saat pagi hari ini, mendoakan seluruh jemaat Tuhan ini Bapa. Biarlah mereka berjalan pada siang hari dengan tian awan, malam hari dengan tian api. Berkat dan anugerah Allah ada pada mereka, damai dan sejahtera ada pada mereka, kehangatan dan kesejukan menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, Engkau dengarkan kami pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Sebelum kami meninggalkan bait-Mu ini Tuhan, terlebih dulu kami mohon berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Mereka akan kembali dalam aktivitas rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai mereka. Terpujilah nama Allah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha. Yesus, Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap bersemangat dan bergairah. Marilah kita tetap bersukacita dalam setiap hari yang kita hadapi. Apapun yang kita hadapi, suka atau duka, sakit atau sehat, mari kita tetap memiliki hati yang bersukacita. Saudaraku sekalian, hati yang gembira adalah obat. Kalau yang dapat menyembuhkan segala apapun yang kita alami. Kita tetap semangat. Saya menghimbau seluruh jemaat,
Marilah kita berdoa bagi pembangunan kita yang sedang berjalan di dalam tahap finishing ini. Marilah kita berdoa, biarlah Allah memberkati dan Allah campur tangan setiap masalah apapun yang sedang kami hadapi dalam pembangunan ini. Mari jemaat Tuhan kita berdoa, biarlah Allah menyertai apa yang Allah telah merencanakan bagi kita. Allah memberikan kepada kita satu gedung yang luar biasa. Mari kita berseru kepada Allah. Allah sempurnakan itu semua di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat melayani, selamat bekerja, selamat berhari Minggu, selamat tetap bersemangat. Nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Haleluya, amin.